Udah pernah. Miskin udah pernah. Kaya udah pernah. Dibilang yang terhormat udah pernah. Dibilang paling cantik se-Indonesia udah pernah. Tapi kalau nggak beruntung ujung-ujungnya penjara ibu. Ya Allah. Udah ada yang masuk penjara? Belum? Baru survei. Mau hafal 15 juz? Penjara dulu ya. Teman suzon dulu, saya nggak akan bilang kalau mau hafal 15 juz masuk penjara dulu. Karena sebenarnya ada cara lain untuk menaruh ayat-ayat suci di hati. Tadi Ustazah Flo menjelaskan mengenai hijrah, insya Allah. Hijrah itu tadi katanya perlu jihad. Memang hijrah itu selalu kaitannya sama jihad. Karena kita kalau hijrah tapi kita gak memerangi bukan orang lain, perangi diri sendiri. Itu yang paling susah. Karena sesungguhnya setan itu yang lebih besar pada dalam diri kita, bukan di orang lain, bukan di lingkungan. Kalau orang bilang Mbak Eci hijrah itu kan tergantung lingkungan. Oke, saya percaya, tapi saya hijrahnya di dalam penjara di mana orang-orang semua itu dibilang orang-orang yang gak baik. Hijrah itu masalah keyakinanmu. Boleh ada teman sering ikut majelis taklim, betul bisa mempengaruhi hijrahmu. Tapi kadang-kadang di majelis taklim juga bukan pulang bawa keberkahan, bukan pulang bawa pahala, tapi pulang bawa dosa. Karena apa? Di majelis taklim sibuk ngurusin alis orang lain. Ya Allah. Betul? Ya. Sibuk ngurusin hijabnya orang lain, lipstiknya orang lain. Ya Allah, yang dikomentarin, ih kok lipstiknya melo banget ya. Kan majelis taklim ya. Atau enggak pusing mikirin, ih kenapa ya mukanya sekarang glowing banget. Pasti suaminya kaya ya. Udah ke majelis taklim memberi pahala ibu-ibu. Ya. Saya hijrahnya di dalam penjara, di tempat kata orang itu adalah tempat orang-orang Jahat. penjahat iya, hina iya, sampah iya. Makanya hidup kita ini bukan masalah apa yang dikata orang. Orang bisa bilang hijrah, orang bisa bilang istiqomah, orang bisa bilang soleha. Tapi Allah Maha tahu hati kita. Perbaiki dirimu untuk Allah, bukan untuk apa dikata orang. Ya. Kalau kita hijrah itu hanya biar dibilang dia sudah soleha, dia sudah hijrah, dia istiqomah, percuma ibu-ibu, gak akan ada ketenangan di dalam hati. Hidup itu bukan untuk kata orang lain, hidup itu untuk mendapat tiket insya Allah masuk surga. Ya. Saya dulu itu berbuat dan bertindak supaya apa kata orang, capek. Tapi kalau kita melakukannya karena kita tahu, ingat ibu-ibu, hijrah bukan kayak minum Panadol. Kita ini kadang-kadang pengen menyembuhkan sakit hati pakai Al-Quran, maunya instan. Kita ingin istiqomah, kita cari jalannya instan. Pergi ke majelis taklim, oke, di majelis taklimnya kita semua alhamdulillah bertawakal, berpasrah kepada Allah. Keluar 5 langkah dari masjid habis majelis taklim, muncul lagi itu godaan-godaan syaitan. Betul? Maka dari itu kalau saya selalu menganjurkan apabila ingin hijrah, hatinya bersihkan. Sebelum ingin move on, sebelum ingin melakukan perjalanan panjang yang namanya hijrah itu, karena hijrah itu gak ada ujungnya kecuali mati. Yuk move in dulu, cari tahu kenapa kok saya perlu hijrah. Mau jadi orang yang beruntung, apa definisi beruntung? Mau jadi orang yang insya Allah dirahmati Allah. Rahmat Allah bisa datang lewat ujian. Siapkah ibu-ibu menjalani ujiannya? Jadi kita kadang-kadang maunya instan. Oke, saya mau hijrah biar dirahmati Allah, dan hari ini saya hijrah, Allah langsung kasih nih rahmatnya. Boleh jadi
Allah menjabat dengan apa? Memberikan ujian untuk mendatangkan rahmat. Memang panjang ibu-ibu ya. SKS-nya kalau orang pergi kuliah tuh panjang. Karena saya ngalaminnya 10 tahun di penjara. Hari-hari itu hari-hari ujian. Ternyata buat apa? Supaya kalau bebas nanti siap untuk menjalani ujian. Karena ujiannya pasti ada. Saya punya ujian hari ini ada. Ibu-ibu juga lagi ada ujiannya. Saya yakin pasti ada. Betul? Sekarang gimana kita merubah hasil dari ujian itu menjadi nikmat, bukan kesengsaraan. Dan itulah hijrah yang sebenarnya. Ujian datang tiap hari, pasti gak usah khawatir. Itu caranya Allah memberikan tambahan rizki, tambahan keberkahan. Masalahnya masing-masing kita itu harus mempersiapkan cara menghadapi ujian agar ujiannya jadi keberkahan. Sehingga kalau kita dengar kata masalah, kita dengar kata ujian, hati kita udah gak terlalu bergejolak. Karena kita tahu Allah memberikan juga tools atau perangkat bagi kita untuk menyelesaikan ujiannya, termasuk Al-Quran. Masalahnya kita baca Al-Quran tapi hanya mulutnya yang baca, hatinya yang baca. Tadi surat apa? At-Taubah ayat 20-21 yang sama mirip dengan At-Taubah 20-21, Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu ulaika yarjuna rahmatan. Kenapa hijrah itu selalu dikaitkan dengan kata jihad? Karena hijrah kita perlu jihad. Hijrah itu perlu berperang melawan siapa? Diri sendiri. Selesaikan masalah diri kita sendiri sebelum kita minta, ya Allah taruh dong Al-Quran di hatiku. Allah bilang bersihin dulu dong hatinya. Gimana Al-Quran mau nyangkut kalau hatimu itu masih kotornya dengan apa? Masa lalu. Padahal kata Mbak Inul Daratista, masa lalu masa lalu. Jangan kau ungkit-ungkit. Udah. Jadi kita ini kotorinnya pakai masa lalu. Kalau saya selalu ingat masa lalu, hari ini mungkin saya gak ada di sini. Lepasin masa lalu, lihat ke depan. Dan kalau kita sudah siap untuk hijrah, berarti harus ada yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu adalah berburuk sangka. Ibu-ibu, kalau jalan terus kita bawa bagasi banyak, udah bawa bagasi kantong kresek, ya kan, isinya macem-macem. Kira-kira lebih cepat jalannya orang yang nggak bawa barang atau orang yang bawa barang? Yang nggak bawa barang. Yang bawa barang sih. Kalau dalam hijrah, Allah bilang, tinggalin barangmu, tinggalin bebanmu, karena hijrah itu cuma engkau bawa hatimu. Hanya bawa hatimu, nggak usah lagi bawa bagasi yang isinya apa sakit hati sama mantan dulu. Ya, ada yang cerai hidup? Oh, nggak ada ya Pak, alhamdulillah. Ada. Udah. Kalau bagi yang cerai hidup, nggak usah bawa beban sakit hati sama mantan. Lepaskan. Lupakan. Walaupun kadang-kadang sulit, karena semakin kita berusaha melepaskan masa lalu, semakin sering dia datang. Ya. Betul?
Udah lagi pengen ngelupain mantan, muncul lagu mantan terindah. Ya kan? Tapi di situ ujiannya gak apa-apa. Setiap ujian katakan, ya Allah, saya siap dengan ujian karena Engkau telah memberikan Al-Quran sebagai kunci jawaban daripada setiap soal ujian yang Engkau berikan. Jadi apa pertama dalam hijrahmu hanya perlu hati. Barang-barang ini udah ditinggal, masa lalu yang kelam, pernah disakiti oleh suami, pernah anak lupa, pernah dizolimi orang, pernah dihina orang, nggak usah dibawa, udah tinggal lepaskan. Kalau udah hati yang jalan, Allah yang akan isi. Ibu-ibu, saya memang harus mengakui proses membersihkan hati gak mudah. Proses memaafkan orang yang menzolimi saya itu gak mudah. Proses menerima yang saya rasanya kok saya diperlakukan gak adil ya. Untuk menganggap itu biasa-biasa aja gak mudah, tapi bisa. Kita kan kalau misalkan ibu-ibu paling lemahnya kalau udah kena soal anak. Dan Allah takdirkan saya menyelesaikan babak hidup saya untuk mempercayai bahwa hanya Allah yang bisa jaga anak saya. Allah misalkan saya. Yang saya dulu selalu berpikir, oh ibu yang baik itu adalah ibu yang A, B, C, D. Semua teori saya baca, mulai dari parenting ala Amerika sampai Tiger Mom ala Cina. Kepake gak? Sedih ibu-ibu. Bikin kamar paling bagus buat anak pertama itu biasa ya. Kalau ibu-ibu baru pertama kali punya anak, versinya tuh udah versi jungle, ya kan? Wah, depannya ada kolam ikan. Ibu-ibu ya, pesannya apa? Gak usah banyak khayal, gak usah banyak mimpi. Kepake gak? Saya kan hanya pengen memberikan yang terbaik ya buat anak. Tapi kenapa kok Allah takdirkan harus berpisah? Boleh dong saya ngerasa ini gak adil. Apalagi itu terjadi ketika saya memutuskan untuk mantap menjadi mualaf. Kok begini banget ya Allah? Mas Haji meninggal, saya shock. Gak siap, iya. Malam pertama Mas Haji meninggal tuh saya gak tahu saklar lampu tuh di mana. Belum selesai air matanya, saya kena kasus. Ditanya penyidik pasti kayak apa ya, kayak nggak di badan gitu loh. Nyawanya tuh kayak pergi kemana-mana, jadi ditanya dipanggil ya Allah. Dititipin sama almarhum buat jaga anak-anak, adanya bukan jaga anak-anak masuk penjara. Udah di penjara alih-alih gitu loh, hukuman 4,5 tahun dinaikkan jadi 12 tahun. Pas dinaikkan jadi 12 tahun, kakak saya berjanji, kamu gak usah khawatir, anak-anak saya jaga. Tiba-tiba kakak saya meninggal. Astagfirullah. Setelah kakak saya meninggal, saya dipindah ke blok besar. Berarti saya harus bersama yang narapidana narkoba, pembunuhan, begal, pencurian, pembunuhan. Aduh ya Allah, Pak Ustaz Rusdi ini baru titik pertama air mata saya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ibu-ibu, tapi ibu-ibu yakin ya ini semua bukan gak baik.
sekarang ibu-ibu lagi mengalami hal yang gak enak, percaya itu baik bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hanya ingin mengatakan, hai Ejalina Sondan, berhentilah engkau menggantungkan harapanmu kepada manusia. Saya itu bergantung penuh sama kakak saya, ya Allah. Ada kakak saya yang ngurusin saya. Berkasih dan saya. Kalau saya sakit yang minta izin ke Allah. Karena memang ketika saya sekolah di Australia, kami cuma 2 bersaudara. Cuma 2 bersaudara, kakak saya laki-laki, bedanya 5 tahun. Dan saya SMP, ketika kita berdua disekolahkan di Australia, saya kan ditaruh di asrama. Kalau saya lagi bosan, saya pasti telepon kakak saya, minta dijemput aja dong, saya pengen tinggal di apartemennya dia gitu. Jadi kakak saya itu adalah penjaga saya. Dan kalau di Manado itu paling tahu, kalau pacaran sama Ejalina Sondan, hadapin dulu kakaknya. Berarti sebegitu kakak saya itu ditakuti. Karena memang berdasarkan ya pacar-pacar yang ngapel ke saya nih, walhasilnya kalau telat 5 menit nganterin saya pulang, janjinya jam 9, pulangnya jam 9:05, itu kakak saya pasti ngelemparin kalau nggak kursi, kalau nggak meja. Kalau nggak saya dicari tuh sebenarnya. Jadi saya sering ayah saya disering kakak saya. Kakak saya laki-laki. Makanya ketika saya ada di dalam hukuman 12 tahun, yang pertama datang ke kakak saya. Kakak saya nungguin sampai saya tuh, jadi saya pingsan kan. Kakak saya nungguin sampai saya sadar, cuma mau bilang kamu gak usah khawatir, mami, papi saya urus, Kianu saya urus. Ibu bayangkan, hadis beliau berkata begitu. 6 bulan kemudian datang hanya bilang apa? Orang-orang datang bilang, Ji, kamu yang kuat ya, kenapa? Kakak kamu meninggal kena serangan jantung. Sebegininya ya Allah, saya punya suami yang meninggal, saya masuk penjara. Setelah itu apa? Setelah itu kakak saya yang saya gantungkan seluruh hidup saya meninggal. Ternyata Allah cuma bilang apa? Eji bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hijrah sesungguhnya. Engkau sudah tidak memikirkan lagi apa kata orang. Oh, pertolongan harus dari orang. Oh, yang bantu kamu, kalau kamu kenal presiden, kamu kenal menteri, kamu kenal gubernur, kamu kenal wali kota, insya Allah kamu pasti dibantu. Enggak, bagi Ejalina Sondan, maaf. Dan saya minta sama ibu-ibu mendingan kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu masih merasa, oh saya kenal nih sama orang yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang paling berkuasa di dunia pun, sekalipun saya pastikan kalau misalkan Allah nggak bilang dia bantu, enggak akan. Pertolongan itu hanya satu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Itu yang ibu-ibu pegang kalau dalam hijrah. Jangan kau gantungkan harapanmu pada anakmu, pada suamimu, pada teman baikmu. Mereka ini akan terputus kalau Allah nggak izinkan. Minta sama Allah. Masalahnya apa? Kita ini kebanyakan mintanya sama manusia, bukan sama Allah. Kita memuja manusia, bukan sama Allah. Makanya saya pertama-tama tegaskan, ibu-ibu tolong jangan idolakan saya. Saya sama berdasarkan ibu-ibu. Idolakan Nabi Muhammad SAW. Yakin ibu-ibu pertolongannya akan datang. Tapi ibu jangan suruh Allah cepat-cepat menolong. Karena dalam proses Allah akan memberikan pertolongan, di situ akan ada kesabaran.
kalau ibu-ibu sudah terbiasa dengan sabar, akan ada pahala dalam kesabaran. Mau beriman, mau yakin, gak akan langsung kayak minum obat. Perlu latihan-latihan yang menyertainya. Kalau ibu-ibu akhirnya sudah terbiasa dengan ujian, baru akhirnya ibu-ibu akan seperti Ijalina Saudara. Saya hakul yakin di setiap ujianku ada keberkahan, ada hikmah, ada pahala. Tapi kalau nggak ada ujian, tiba-tiba disuruh beriman ya, kalau ujian itu ada pahalanya, pasti ibu-ibu akan nolak semua. Karena apa? Karena yang ada adalah air mata sakit hati, yang ada adalah air mata kesedihan. Tapi kalau udah biasa latihan hari ini, oh iya ya, ternyata ketika saya beriman, Allah berikan rezeki yang tak dikira-kira. Apa yang tak kira ya Allah makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oh terjadi ya. Ketika saya maafin orang yang menzolimi saya, ternyata doa saat saya dizolimi dikabul loh oleh Allah. Tambah yakin lagi. Oh ketika saya gak marah lagi sama orang yang telah mengata-ngatain anak saya, ternyata Allah beri kemuliaan kepada anak saya. Masya Allah, jadi anak yang pintar, soleh, rajin ngaji. Ya Allah, itu yang Allah ingin kita punya. Pengalaman melihat bagaimana Allah memberikan hadiah atas tulusnya kita menjalani ujian. Jadi kalau ada ujian hari ini, katakan selamat datang ujian. Saya siap untuk menjalani dan mengisi soal-soal ujian ini. Pakai kunci jawabannya ada di mana? Al-Quran. Makanya pelajari Al-Quran dengan benar. Ya. Bismillah ibu. Kalau saya bisa, pasti ibu-ibu bisa. Saya bukan lulusan pesantren. Saya ujian untuk Al-Fatihah aja 13 kali ibu-ibu baru lulus. Saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak bisa baca Al-Quran. Saya lahir di Australia, saya besar di Manado, balik lagi ke Australia. Nggak biasa sama yang ya tapi yang namanya lagi belajar itu aja setengah mati. Sama ustazah saya, bukan dok, bohong. Gimana? Lidahnya ditarik ke pangkal. Terus gimana? Iya bukan pak. Terus gimana? Ya Allah ibu-ibu tapi. Disitulah ternyata jawaban kenapa Allah kasih hukumannya 10 tahun. Pertama supaya bisa gaji, dan akhirnya hafal Al-Quran. Itu ternyata karena saya hakul yakin kalau saya misalkan dapat remisi. Jadi kan gini ibu-ibu ya, ini mata benar-benar gak bengkak ya, Masya Allah. Mudah-mudahan enak asistenku dia bawa eyelinerku karena udah pasti berantakan nih ya kan. Kanan ke kiri nih pasti. Setiap kali sebelum datang ke kajian saya selalu bilang pada diri saya sendiri, Ji jangan pakai nangis ya. Tapi kok susah ya. Saya nangis bukan sedih loh ibu-ibu ya. Saya hanya nangis karena ya Allah saya ingin sebegini hinanya banyak dosanya. Ya Allah pernah jolim sama orang lain, menghina orang lain. Kenapa Pak Allah sayang banget sama saya? Saya dulu dititipin harta kekayaan, rumah gak cuma satu, mobil gak cuma satu, tas branded gak cuma satu. Ya Allah, apa semua itu Allah gantikan. Allah nitip apa sekarang? Allah nitip ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Siapa yang jadi nasodat? Saya bukan siapa-siapa ya Allah. Makanya ibu-ibu hari ini kalau pengen mencari yang namanya nikmatnya hijrah, Wamai haji fisabilillah yajidil akmala kemuntazil wasaka. Itu janjinya kalau kita hijrah maka Allah akan lapangkan rezekimu di muka bumi ini. Itu janjinya. Jadi bedakan antara proses sama hasil. Kalau hijrah itu kan proses perjalanan. Dalam perjalanan kadang-kadang kita kecepatannya 80 km, kadang-kadang 20, it's okay, nggak apa-apa. Kalau mau cepat syaratnya cuma satu, lepasin semua masa lalu, beban, benci, dengki, iri, rasa diperlukan dari akhir, lepas semua supaya kecepatannya oke. Kalau kecepatannya oke, sampai pada titiknya kira-kira bisa berbuah kelapangan rezeki, itu udah enak ibu-ibu.
Ibu mau maksain hijrah, masuk keluar majelis taklim, kalau hati ibu gak bersih, maaf. Saya Angelina Sonda pastikan gak akan ngefek satu ayat itu di dalam hidup ibu-ibu. Maksudnya gak akan membuat hati ibu bergetar. Udah hatam satu Al-Quran, tetap tuh. Karena yang dikejar cuma hatamannya, yang dikejar banyaknya, walaupun berpahala pasti. Tapi bagaimana akhirnya ayat-ayat itu bisa menerangkan dirimu dan bisa memperbanyak rezekimu sehingga apa? Sehingga lapang bagimu untuk mendapatkan rezeki di bumi ini. Masalahnya kita selalu terfokus hanya pada kuantitasnya, selalu minta sama Allah takarannya ada rumah, ada mobil. Nah, karena sama Allah. Ya, mulai hari ini jangan dan masalah ladina Ambikum amanatu bisabilillahi kamasali badin amabatan sa'an sanabila fikuli sumbulati mi'atu habba paulahu yudho'ifu limayasya. Al-Baqarah ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini kan gak pinter nih, soalnya saya gak bagus ya, saya gak bisa, nama saya sangat pendek. Cuman kalau nanti mau denger cantiknya, cakepnya, soalnya itu bisa terus ya kan. Cuman intinya masalah ladina, angfiku amanahu fisabilillah. Nah, Allah bilang apa? Perumpamaan, engkau memberikan infak seperti satu bulir yang ditanam dan menghasilkan 7 tangkai itu menghasilkan 100. Saya ajak ibu-ibu untuk bersedekah. Tujuannya untuk apa? Minta ampunan sama Allah. Jangan-jangan rezeki kita itu hambat karena kita masih punya sangkutan sama Allah. Bukan disengaja sangkutannya, cuman ada hak orang yang belum kita bayarkan. Kita lupa. Bukan karena kita sengaja lupa, benar-benar lupa. Hari ini niatkan, Pak Ustadz Restu akan membersamai. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu syarat bagi kita agar supaya hati kita bersih. Membersihkan hati itu pakai sedekah. Bismillah. Kalau hati udah bersih, apapun yang ibu minta, Allah pasti akan penuhi. Siapkan yang terbaik. Jangan pernah beri sisaan sama Allah. Karena kita kalau dikasih sisaan aja kita gak pernah suka. Ya, sisa habis bayar listrik, sisa habis bayar anak sekolah, sisa habis bayar tiket anak mau liburan. Berikan kepada Allah yang terbaik. Silakan Pak Ustaz. Iya, ibu sekalian, biar Pak Enzi istirahat sebentar.